tema kita sore ini dugaan mafia tanah. Ya nggak 1, 2 di Bengkulu ada tanah SKT-nya sampai 3. Ingat ya, mafia tanah ini kan potensi Kapolri, bahkan potensi presiden. Betul. Dikarenakan mereka menggugat saya ke PN, saya kalah. Nah, jadi yang kami jadi pertanyaan itu berdasarkan surat yang kita sudah anggap mati, kok dia bisa menggugat sampai ke pengadilan, sampai ke kasasi, sampai ke PK dia menang. Itu yang kasasi, belum PK. Kasasi ya, kasasi dia menang. Itu yang jadi pertanyaan kami. Boleh saya nyampaikan untuk ini ya, untuk lawan kita ini, lawan saya dalam permasalahan ini, kami bukan mau ribut, cuma untuk mempertahankan hak kami. Tapi kalau memang harus ribut dilakukan, kami tidak akan mundur. Kita juga membuka ruang konfirmasinya, klarifikasinya atas apapun persoalan yang kami bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantuk ya. Kalau kesalahan itu harus ditambahin karena ada yang beragama lain selain Islam di sini. Dan salam sejahtera ya. Sejahtera. Amin. Kalau ini dari Bali, Sunda. Iya, aku pikir gitu tadi siapa ya? jadi Omsas dia apa namanya? Sore menjelang siang menjelang sore ini masih kita di forum Bengkulu yang Paca Galuh. Kemarin bahas politik sudah, bahas bisnis sudah, sekarang bahas soal hukum, ya. Tapi sebelum kami ke pokok permasalahan, ini tema hari ini kami kedatangan orang yang istilahnya mengadukan ke forum Bengkulu punya masalah hukum. Tuh, ini yang pertama. Dan kita buka juga masyarakat lainnya yang merasa jadi korban atau mencari keadilan untuk ngomong di forum ini, kita sambut. Kita sambut. Om sehat, Saya ingin ngomong karena pasti setelah itu obrolan ini nanti pasti ada yang pihak-pihak merasa tidak terima apa kita membuka namanya forum. Silahkan hubungi bagian humas plus tata usaha plus marketing. Silahkan open BO mas kan? Iya, open BO. Open BO itu apa sih katanya? Booking order. Booking order, tapi yang positif loh ya. Iya. Abang mau open BO. Abang open BO yang lihat saya itu. Abang. Oh, kita buka ruang itu tadi ya. saya kayak kenal sama mbak itu. Kayaknya beliau orang hukum ya. Bicara. Terus yang ini saya juga agak akrab dengan wajahnya. Ini kayak merdeka. Kalau lihat kayak ini jadi hukum. Jadi sebenarnya kombinasinya tuh udah pas. Ngapain di sini gitu nah? Dukun, pendekar sama orang hukum. Oke. Karena harus ada media penyampai ke masyarakat. Nah itu. Karena ini Enggak kita. tema kita sore ini dugaan Mafia tanah. Saya sering dengar masalah kayak gini. Sama. Karena ya nggak 1, 2 di Bengkulu ada tanah SKT-nya sampai 3. Tanah SKT. Bukan SKT-nya aja, bahkan ada yang sertifikatnya Triple. Berlapis. Triple atau triple? Kadang-kadang benar ini. ini yang kita bahas. Kok bisa jadi kayak gini kan? Hari ini salah satu korbannya ya sekarang saya dengan korban, tapi kita asas praduga bersalah dulu ya. Tapi beliau ini bisa dikatakan sebagai pelapor dan penggugat dalam lapor pengadilan. Pelapor ke Polres ya. Ya. Dalam gugat pengadilan juga. Pengadilan negeri. Ingat ya, mafia tanah ini kan
atensi Kapolri, bahkan atensi Presiden. Betul. Jadi hasil ini nanti Om kirim kemana-mana pihak-pihak yang berkompeten. Iya, biar tahu ini apa yang jadi masalahnya. Nah, kebetulan kami ini memang membiasakan nggak ngerti masalah. Biar narasumbernya. Betul. Biar kita nggak tahu jadi tahu kan. Walaupun tahu dikit-dikit. Pasti tolong kan. Sekarang mungkin siapa dulu dari acaranya dulu ya? Atau Rasanya dari ini pelapor dulu. dulu ya? Bang Teddy. Contohnya itu cak manu bang, karena abang itu sampai abang merasa abang itu diduga korban mafia tanah. Dari awal, tengah cerita. Dari awal aja. Dari awal, ya. finish. Jadi di tahun 2015 saya beli tanah sama Pak Dedi di 2015. Di mana tanah? Tanah itu di daerah Bentiring, Kiri. Jalan Dharma Wanita 16. Ya, udah beli Berapa hektar Om? setengah hektar. Setengah hektar. Habis itu saya ngurus SPPT ke kelurahan, begitu mau urus ke sertifikat ke BPN, ada yang menyurati BPN bahwa mereka merasa punya tanah juga di situ. Itu awalnya. Nah setelah itu saya mengadukan mereka ke Polda waktu itu di tahun 2016 tentang penyerobotan tanah. Perjalanan waktu di pemeriksaan terhenti dikarenakan mereka menggugat saya ke PN. Menggugat saya ke PN, saya kalah di PN. Waktu banding ke PT, saya pun kalah. Karena diduga di pengadilan tinggi itu ada pejabat yang punya hak tanah juga di situ. Sampai kasasi, saya juga kalah. Nah, di tanggal 15 Agustus kemarin harusnya mau dieksekusi tanah itu. Jadi saya dipanggil ya Amaning yang pertama. Nah, waktu Amaning itu saya jelaskan bahwa persoalannya begini, tanah saya ini dasar hukumnya, dasar alas haknya saya beli dari si A beli di B, C dan seterusnya di tahun 89. Sementara alas hak mereka ini di tahun 94 dan kemudian sudah dibatalkan kembali 1 bulan setelah penerbitan itu oleh Kades tempat. Nah, dari situlah Sebentar Pak Kades. Dulu Kan Kades. 94. Oh, iya. Aku belum lahir. Masih bisa. sudah dibatalkan. Makanya saya sampaikan ke majelis waktu itu, waktu Amaning, saya masih ada upaya untuk perlawanan hukum karena saya tidak terima hasil putusan pengadilan waktu itu, dan itu pun disetujui oleh majelis, makanya gugatan saya bisa masuk ke PN. Gitu. 2016 kamu berarti. 2016. 2016 kemarin ya. Udah 6 tahun lewat. Artinya sudah pernah disengketakan. Sudah pernah. Dan abang kalah sampai Kasasi. Tapi ada faktor diduga dari Nah, mungkin ada bukti baru ya. Ada bukti Pak. Ada bukti baru yang menguatkan abang yakin itu tanah sah abang. Iya. Nah, sekarang mulai masuk ke poinnya. Ini abang merasa diserobot atau apa sih? Ini Diambil alih mereka. yang kali. Iya. sudah di dalam penguasaan mereka. Statusnya sekarang tanah tuh udah dibangun atau apa? Belum. Belum, masih kosong. Kosong. Berarti peluangnya masih besar. Coba saja kalau menyentuh hak abang, insya Allah Allah berikan. Amin. Itu luasan tanah itu setengah hektar itu diklaim oleh
seorang pimpinan desa dia mempunyai lamtong negara. Dia ternyata dihubungi oleh cap dan kopnya kop kepala desa. Jadi itu tidak main-main. Jadi kita anggap itu adalah surat yang sudah mati. Iya. Entah kenapa pada tahun 2003 bergejolak tapi katanya si M ini masih tetap mengakui setelah tanah itu berpindah tangan, diakui lagi. Jadi pada tahun 2003 tepatnya tanggal 17 November itu diadakan di musyawarah desa ya kan, 17 November 25 November itu diadakan musyawarah di desa dan itu sudah selesai. Ketika sudah selesai dengan risalah yang panjang, sejarah tanah yang jelas bahwa memang kepemilikan atas tanah tersebut adalah bukan milik M, ya kan, milik Amandeka. Amandeka dalam hal ini pada saat itu sudah dikuasai oleh Pak Susi Alex. Ya kan? Nah, jadi yang kami jadi pertanyaan itu berdasarkan surat yang kita sudah anggap mati, kok dia bisa menggugat sampai ke pengadilan, sampai ke kasasi, sampai ke PK dia menang. Itu yang Kasasi. jadi Kasasi, belum PK. kasasi ya, kasasi dia menang. Itu yang jadi pertanyaan kami. Karena apa? Itu berdasarkan bukti, berdasarkan cerita dan berdasarkan fakta yang ada itu mungkin anaknya juga. Karena asal usulnya jelas. Nasabnya itu jelas ya? Jelas, nasabnya jelas dan faktanya pun jelas. Jadi hadisnya sahih gitu. Agak benar dikit hari kamu. Menyesuaikan sama pesantren ya. Agak benar. Enggak ada pesantren juga. Itu yang jadi pertanyaan. Iya, terus saya tanya nih, Mbak JP ini kan dari LSM ya? Iya, benar. Mengadvokasi. Iya. Terus Mbak Liana Pasar Ibu Sarjana Hukum Oke Mas. itu sebagai kuasa hukumnya Ya saya dari kuasa hukum dari korban. Ya, bukan korban, Ini. namanya, penggugat ya? Enggak. yang merasa dirugikan. Ini legal standingnya Ya. ya. Para viewers kita jelas jadi narasumber kita di depan ini. Ya. Nah terus berarti saksi itu masih hidup semua ya? Si mantan kadis Alhamdulillah yang membatalkan masih si inisial S tadi, terus Sunyi Fales alhamdulillah masih di kota DPR, naik tingkat provinsi dari kota kan. Ini artinya masalah ini kalau secara logika umumnya itu mudah ditelaah ya. Cuman yang menjadi keheranan dari bertiga ini kan mengapa dengan fakta-fakta yang demikian rumit, faktual itu bisa menang sampai di pengadilan tingkat ini sampai ke kasasi. Ini tiga level ini kan. Nah terus mereka ini menempuh upaya terakhir. Jadi Gimana, setelah Mbak? inkrah di kasasi, klien kami memberikan kuasa ke kantor Roderna Baban yang saya dimasukkan tim ke sana. Oh iya, Mas Setelah Roderna Baban. mendaftarkan perlawanan eksekusi di Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 September tahun 2022. Kita sudah sidang perdana kemarin tanggal 13 Oktober. Akan tetapi dari informasi yang kita dapatkan dari kuasa hukum M, bahwasanya M sekarang stroke dan satu lagi IS Meninggal itu dunia. juga meninggal dunia. Jadi artinya belum berjalan. Dasar hukum kita mengajukan perlawanan eksekusi itu diatur dalam pasal 185 HIR. Pihak yang dirugikan dan merasa berhak dapat melakukan perlawanan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Oh, jadi nggak PK ya? Belum PK, karena tadi Memang ada dasar hukumnya itu? ada pasal Perlawanan 1 eksekusi namanya? 185 HIR ayat 6. Jadi begini Mas, karena klien saya Bang Penny ini sudah dikasih aan maning namanya Mas, teguran agar dia memberikan tanah tadi. Sementara sudah dijelaskan di awal bahwa mereka ini punya SKT yang sah dan lawan itu SKT-nya sudah dibatalkan, tetapi dimenangkan oleh pengadilan sampai tingkat kasasi. Satu lagi saya jelaskan juga bahwa karena SKT mereka ini dibatalkan oleh Kades ya, yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya juga, mereka juga sudah melakukan gugatan itu ke Petun, tetapi gugatan mereka itu ditolak sampai kasasi juga. Artinya sampai sekarang SKT yang mereka miliki itu tidak sah, sudah dibatalkan. Ada upaya hukum dua di sini. Iya, iya. Yang SKT-nya dibatalkan tadi, ya karena memang betul kata Mbak Cepi tadi, Ya. Kadis itu adalah bagian dari negara kan. Ya, Jadi betul. putusannya bisa digugat ke Petun. Betul. Itu digugat ke Petun ditolak. 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 Sampai kasasi sudah. Tapi yang ini kalau malah gugat ini menang. Nah, iya. Di pengadilan. Tapi sampai kan orang hukum, Mbak Cepi orang LSM, artinya kan
kekuatan hukum dari pengadilan itu kan inkrah. Ikrah. Mereka punya eksekusi kan. Benar. Sampai menempuh ternyata ada lagi Perlawanan jalannya eksekusi. perlawanan eksekusi ada yang memang diatur. Ada di dalam pasal 185 ayat 6 HIR bahwa pihak ketiga Saya klien saya jadi ini nambah ilmu ini. Saya pikir kalau udah kasasi itu KPK kan. Ada perlawanan. Selesai lah Om Penny kan. Ya. Jadi perlu juga mungkin kami jelaskan kepada Forum Bengkulu, teman-teman, pemirsa juga, bahwa klien saya ini membelinya tahun 2015. Sejak tahun 2015 sampai sekarang dia jual beli ya, ada kwitansinya. Tanah itu tidak bisa digunakan. Sudah mengeluarkan uang ratusan juta, juga sampai berperkara ke kasasi, sudah berapa kali rugi. Artinya uangnya sudah masuk, diolah tidak bisa, mau diambil lagi tanahnya, ngeri kali kan? Ya. Jadi karena kita ini negara hukum, maka kami mengambil upaya hukum perlawanan eksekusi agar nantinya apabila ada kekeliruan di dalam putusan itu diperiksa oleh hakim. Artinya surat SKT sebagai dasar hukum lawan itu harus dikatakan itu tidak sah. Jadi tanah yang sudah dibeli oleh klien kami itu secara hukum sah dan ada SKT yang diterbitkan lebih dulu dari SKT yang sudah dibatalkan itu. Kata Oke, mereka. Pak. Jadi ini bisa jadi putusan melawan putusan tadi ya. Putusan betul bisa jadi bahan untuk sampean Ya, ya. nanti itu jadi bahan kami juga, bukti kami bahwa memang selain sudah dibatalkan oleh Kades waktu itu, mereka juga sudah menggugat lagi petun, ditolak juga gugatan mereka. Artinya kan pembatalan ini sudah sah. Oke Mbak, dua pertanyaan. Pertama, berapa ini dibeli? Itu sekitar 115 juta ya, Bang. 250 juta. 250 juta. Dulu ya. Pada tahun Tahun 2015. 15 terus. Mengapa tidak cepat-cepat buat sertifikasi? Langsung. Itu Tadi. Nah, Sudah dijelaskan. Ya, jadi waktu itu kita sudah ya dari pihak Bang Penny sudah mengusulkan untuk ke BPN untuk mengajukan sertifikat. tapi Pada saat mau mengajukan sertifikat, datanglah mereka. Mereka untuk mencegah. BPN dan sengketa kata BPN kan. Sengketa si M. Jelas. Jadi si M dengan kepemilikan yang baru. Dan ngomong-ngomong Mbak, berapa yang menguasai lahan itu? Lima. Berapa orang? 5 orang. 5 orang ya. Ya. 5 orang ini apa profesinya apa saja? Diketahui nggak? Kalau yang pertama si M ya, inisial ya, M itu petani. Nih. Terus SB waktu itu masih ketua DPR dulu di provinsi dari partai PDIP. Terus SB RB. itu pejabat tinggi di pengadilan tinggi yang bagian perdata. RM. Ya, betul. Terus I petani juga yang sekarang udah meninggal dunia. Satu lagi yang Ada P. P ini anak buahnya SB yang ketua DPR tadi. Jadi sebenarnya gini Mas, sebenarnya lucu nih, kenapa kami bilang ada dugaan ya? Jadi kita namanya praduga tidak bersalah dan dugaan. Jadi di sini ada dugaannya, ada sindikat tanah. Karena apa? Makanya sampai berani menggunakan istilah Mafia. Mafia ada sindikat tanah dan ini ada sindikat mafia tanah. Karena kenapa? Munculnya mereka banyak ini lucu. Karena apa? Mereka beli tanah itu kepada saudara M. Ini kan sebenarnya yang M ini soalnya palsu nih. Dia menjual dalam bentuk suatu palsu itu kan sebenarnya sudah termasuk kenyataan suatu pidana. Kalau kita analogi kita ya. Jadi dia jual tanah ini ya kan 840 meter sama si IS. Dia jual lagi sama 840 meter sama saudara RB. Dia jual lagi 227 meter sama saudara P. Ya kan? Nah, jadi di mana SB ini bisa muncul? Jadi si RB sama si IS ini jual tanah sama si SB. Disinilah masuk SB. Oh iya. Ini bergejolak nih ketika ada SB yang melakukan perlawanan. Karena Ini yang orang di birokrat hukum tadi. Iya. enggak, Bukan. SB ini yang pejabat Dewan. pejabat waktu itu, ketua dewan. ketua dewan. Oh, yang di Wijaya Ya. tertentu tadi. Dan yang jadi pertanyaannya lucu, di mana di zaman sekarang ini ya, ini kan tengah kota nih,
ini harganya 20 juta. Ya. Terus tahun depan, sebulan ke depan Mas Bowo jual tanah sama saudara 15. Bang Bowo 15. Dia inisial WN ya. Jual rugi. Jual rugi. Nah, jual 5 juta dengan kamu. Nah, di mana juga pada tahun 2016 itu tanah di tengah kota harganya 15 juta 840 meter persegi itu di mana? Saya tanya. Berapa harganya? 840 meter Kali berapa? Itu ukuran ini ya. Kan volumenya. Ya, Luasnya. Berarti 20 kali 40. Kali kan aja 2 kali lipat aja kan udah 8. Kita pukul rata berarti 20 kali 40 meter. Di mana ada coba? 2 kali 40 meter itu kalau di dalam kota itu ya 100 juta laku. Iya. Ini 15 Ini juta. taksiran saya aja kan, taksiran duduk gitu. Nah, itu jadi dia jual rugi gitu. Oke Mbak Cepi, ada nggak upaya ini untuk menarik ke ranah pidana? Ada. Nah, bagaimana itu dari upaya sampai untuk menarik persoalan ke ranah pidana? Ya, jadi kami melaporkan mereka menggunakan dokumen palsu. Itu yang kami laporkan sekarang. Karena itu surat SKT mereka sudah dibatalkan, kenapa bisa digunakan lagi? Artinya kalau sudah batal, udah mati seharusnya. Itu dokumen-dokumen itu runut dan lengkap dengan sampean ya? Ada. Nah, terus ini upaya pidana tadi gimana? Lanjutkan. Ya, upaya pidana itu sudah kita lakukan kemarin di Polres Bengkulu. Kapan itu? Tanggal 29 kemarin. Tanggal 29 September. Oh, baru ya. ya. Baru. Kita buat laporan di sana, ya kan dengan nomor laporan 1605, ya tanggal 29 Emang September. Mbak apalin bener nomor surat? Ya mau tidak mau karena kita di sini. Nah, itu. Karena dia ikut. Oh, gitu. Dampingin. Oke. Ya. Terusin, Pak. Karena kita yang dampingin beliau. Ya, jadi yang kita laporkan di sana adalah saudara M, saudara SP. Dua itu. SP ini kan yang dari partai mantan tertentu pejabat tadi. tadi. Ya, Ya, oke. mantan pejabat di provinsi. Jadi kita laporkan dia adalah penggunaan surat palsu. Jadi kita minta itu ini kan dia ke pasal 263 pemalsuan. Karena 263 di ayat 2 itu jelas menggunakan. Dan kalau kita tarik dari besarnya itu dokumen palsu. Dia ini bukan palsu, tapi yang sudah mati. Jadi makanya ditarik ke ayat 2. Ayat 2 itu adalah menggunakan surat yang sudah tidak sah garing palsu. Di situ kita tarik pidana. Oke, jadi kamu selingkuh palsu. Aku kalau sekarang sih masih KW. Tapi kan itu sudah jadi asli. Masih ori. Itu lagunya asli nggak? Udah KW. Itu apa bulu matamu nggak asli itu? Enggak, makanya aku. Oh, gitu ya? Oh. Kita bersyukur kamu semua. Kalau bulu mata nggak asli, bulu lainnya asli yang mana? Enggak apa-apa ditambah ini daripada aku tambah surat tanah. Dan jangan. Nggak terima umia. Oke, balik lagi Om. Jadi upaya pidana baru satu ya, laporan ke Polres ya. Ya. Baru, karena baru kemarin mungkin masih proses ini ya. Proses. Insya Allah mungkin kita minggu depan ini Ini kan laporan. Diterima. diterima di S2. Nanti insya Allah kemarin kita sudah follow up. Insya Allah dalam minggu ini saksi akan dipanggil. Dan sejauh ini udah melakukan banyak upaya tadi. Iya. Nggak ada mediasi atau Nah itu Belum. ada upaya balikan duit misalkan. Belum ada. Sudahlah nggak usah repot, ini sudah balikin misalkan. 100.000. Saya tambahin misalnya jadi 1 miliar kan. Nah kalau yang kata Mas Bowo tadi itu 1 M ya mungkin kami tergiur. Ayo. Siapa tahu gara-gara Mata-matanya. Jadi kalau tawaran mediasi kalau menguntungkan kita lanjut, kalau tidak menguntungkan kita itu hak kita sampai kapanpun akan kita perjuangkan. Nggak ada sama sekali. Belum ada dari mereka. Belum ada. Kalau dari kita ya nggak mungkin lah. Waktu di pengadilan, Belum. Udah dikasih kesempatan sama pengadilan. yang sekarang itu udah berapa kali sidang? Nggak usah satu kali untuk melawan institusi kita sekali. Ketemu. Belum. Nah. Jadi pihak-pihak terlawannya itu diwakili oleh kuasa hukum hanya M, kuasa hukum M, sementara LB, SB kemarin itu baru akan memberikan kuasa. Terus yang IS meninggal dunia. Jadi ya memang agak ini juga kan. Jadi belum sampai kita ke pembicaraan mediasi karena para pihak yang kita lawan itu belum semuanya hadir di sidang. Hanya ada 1 orang kuasa hukum mewakili
eksekusi karena kami melakukan perlawanan. Oh iya. Begitu. Minimal tujuan jangka pendek Iya, dulu. jangan sampai dilakukan eksekusi. Kan kita perlawanan eksekusi judulnya. Apakah kan kami nanti akan melakukan upaya hukum PK? Itu kan ada peluangnya juga di sana. Kami analisis dulu. Tapi untuk sementara ini kami meminta pengadilan tidak melaksanakan eksekusi itu karena alas hak yang digunakan oleh terlawannya sekarang itu sudah dibatalkan, tidak sah itu. Itu yang kami inginkan. Ya, tapi dokumen mereka kan sebelum itu masih sah menurut hukum positif kita. Menurut pengadilannya ya kasasi, makanya kami Ya. melakukan perlawanan. Betul. Mbak, kok bisa dapat ide begitu dari mana? Luar biasa yang pengacara. Jadi begini, kita kan namanya hukum itu kan mengatur bagaimana masyarakat itu. Tapi jarang itu kan banyak orang udah putusan, udah kasasi, udah dieksekusi. Nggak baca ada upaya untuk melakukan eksekusi itu karena saya baru dengar kali ini. Karena Apa begini, nggak ada atau gimana gitu? karena abang ini alas hak mereka itu sudah dibatalkan. Kok bisa dijadikan alas hak untuk membuat putusan itu hak mereka? Kan setiap perkara itu beda-beda mas, kita harus menelaah dulu. Jadi mungkin gini mas, dasar kita melakukan perlawanan eksekusi itu hanya satu, kita ada novum baru. Iya Pak, maksud saya itu begini, kan banyak tuh orang bersengketa lahan, ketika udah kalah kasasi, nggak ada bukti lahan untuk ke PK. Ya mungkin mereka tidak menemukan novum baru. Nggak, Jadi, mereka nggak tahu ada istilah perlawanan eksekusi tadi. Perlawanan eksekusi ini yang mau saya bahas itu, karena Jangan. tujuan utama ini. Yes, setiap Ini bukan ada apa karena ini improvisasi Mbak Diana saja. memang ada dasar hukumnya. Saya tadi kan sudah bilang ada pasal 185 ayat 6 HIR. iya. Dasar. Bisa dilakukan Dasarnya ada. perlawanan eksekusi. Kenapa mereka yang lain-lainnya tidak? Barangkali setiap perkara ini kan beda-beda mas. Iya. Kalau sudah benar, mengapa dilawan? Ini kan karena nggak benar nih putusan nih. Kita anggap sekarang putusannya nggak benar. Masa sih orang haknya sudah dibatalkan, alasannya dibatalkan, dimenangkan oleh Kan pengadilan? menurut tergugat. Kalau menurut tergugat kan mereka yang benar. Karena ada suratnya, pembatalan itu ada suratnya. Buktinya ada. Ada bukti surat. Ini kan bicaranya adu dokumen. Iya. Yang berat menentukan benar salah itu kan hakim. Iya benar. Sementara ini menurut hakim, Benar. pengadilan, mereka yang benar, mereka yang salah. Iya. Betul. Jelas kan? Ya. Nah, kemudian sampai mau dieksekusi. Ya. Jangan sampai dieksekusi. Ternyata ada upaya perlawanan tanpa ada PK gitu. Iya. Itu kan segala eksekusi dulu. Iya. Karena sudah Panjang dianmaning. nafas. Karena sudah dianmaning mereka. Anmaning itu kan teguran agar mereka memberikan. Memberikan Dia dengan nggak mau. ikhlas tanpa Ikhlas, diskusi. sukarela. Iya. Dia nggak mau, dia Jadi beli gini, mas. Jadi kalau perlawanan eksekusi ini sudah lama ini. Ini emang udah produk lama dan bukan produk baru. Maaf mungkin mas aja yang baru dengar. Maaf. Karena ini emang udah lama. Kan kami sudah lakukan kali. Mas Iya. Karena gini, ini sudah kita lakukan dulu di Jambi, ya melalui kantor yang kita yang order Nababan ya. Kita udah lakukan di Bali, di mana ini udah lama. Ya mungkin tingkat pengetahuan teman-teman yang di sini aja mungkin malas membaca atau malas referensi. Ya salah dulu kan, salah dulu. Saya ini saya belum baca yang ini. Nah, Baru di sini. cuma dengan Kita tahu catatan istilah kita bisa melakukan gugatan perlawanan eksekusi ada ketika kita menemukan novum baru. Jadi mau kita sekuat apapun mengatakan perlawanan eksekusi, tapi tidak ada novum, penghayal dong, ya kan? Jadi ketika kita ada novum, Memang itu jadi syarat untuk hak mencegah eksekusi tadi. salah satu dasar kita untuk mengajukan gugatan adalah novum. Bagaimana kita mengatakan kami tidak bersalah, tapi kita tidak ada data baru. Oke Mbak. Cukup. Nah terus seandainya nanti dikabulkan, apa Mbak langsung ke PK lagi atau cukup sampai di situ? Bagaimana ini proses selanjutnya? itu kita harus komunikasi dengan pemberi kuasa dong apa. Nanti kalau pemberi kuasa, Bang Penny mengatakan bahwa untuk mengambil hak itu secara hukumnya harus PK, kita PK. Ya karena kan untuk urus sertifikat kan ini harus Jelas. jelas dulu. Ya, ini Ya. milik siapa? Benar. Jadi Udah pasti kita menjalankan Masih itu. panjang perjuangan ini ya. Mas panjang. Jadi gini, balik ke soal yang tadi bahwa dugaan mafia tanah. Ini bukan kata saya. Kata saya. Kalau kata barusan Mbak. Oh, saya baru tahu. Jangan katanya saya. Kan temanya. Udah mulai Ini mulai lempar batu ini. udah mulai takut Saya ini. jawab. Dah. Ya sudah, mungkin dari istilah yang merasa korban. Ya. Iya. Yang merasa korban. Merasa
mafia tanah? Itu karena lawannya orang-orang Garut, orang-orang hebat gitu. Di dalamnya karena seperti disebut tadi oknum yang bisa merubah status dari ini merasa tanah dia, ini gua jadi tanah dia gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Karena di pengadilan ini ya, kalau saya pribadi dalam mengalami permasalahan ini, saya merasa tidak mendapatkan keadilan sebenarnya. Ya. Karena udah ketahuan di situ orang-orang yang ada di situ dan uang saya sudah bisa ikut. Karena saya mengikuti. Jadinya begini, gimana kita bisa menyimpulkan itu mafia tanah? Karena ini mereka udah bermain loh. Jadi gini, saya jelaskan sedikit ya. Dia jelas siap. Ini tanah 3 bidang. Milik si A, milik si B, milik si C. Ini kelompok mereka nih. Ini kelompok mereka nih. Pertama ini yang mau mereka ambil tanah yang sini, ya. Tapi kalah sampai ke PK. Ya kan kalah. Karena ini kalah, nyebar dia ke tanah kita, gitu loh. Nah, jadi yang gugat di sini tadi dapat jatah juga dari yang ini tadi. Itulah yang dapat jatah 840 meter persegi. Inisial I. Nah, inisial IS tadi. Karena IS ini kan grup mereka nih, kelompok nih. Pertama ini yang digugatnya. Karena ibu yang pemilik ini tadi, ya kan, dia mempunyai surat dan yang memenangkan dia di PK adalah berdasarkan surat pembatalan SKT yang ditandatangani oleh Kades. Karena di dalam surat pembatalan Kades itu ada 2 SKT. Satu yang punya SKT atas nama M, satu atas nama IS. Yang atas nama IS inilah yang kalah melawan pemilik sebelah, yang tanah sebelah. Karena IS ini kalah, coba-coba main di sebelah lagi gitu loh. Yang punya kita ini. Sedangkan SKT dia pun sudah dibatalkan yang si M ini. Nah itu. Jadi ada mengistilahkan ini ada semacam sindikat gitu. Boleh dikatakan karena lebih dari 1 atau 2 orang. Dan di situ unsurnya jelas ada aparatur negara di situ. Dan orang-orangnya orang-orang ternama ya Mas. Itu yang diperjelas tadi. Nah, iya, kita jelaskan. Kita kan biar mereka yang jelaskan. Iya. Kalau kita yang ini Pak, kita Pancing, oh Ben. Ya, harus jelas. Kalau di orang menyimpulkan ya, jangan salah ini di tanah ini. Cuci mulut. Dia tahu bahasan ini berat. Dia tahu Mafia tanah banyak di Bengkulu. Nah, yang jelas gini Mas, Pak Jokowi itu perintahnya beratas mafia tanah. Ya, Siapa yang melawan Jokowi? nah, makanya coba Bang kayak gini. diperjelas yang gawe mafia tanah ini semanu. Modus operandinya itu yang dijelaskan tadi kan. Ya. Tinggal punya tanah, ayo kosongi. Garap mereka, garap nanti buat SKT. Nah, di situ pertanyaan lanjutnya kan jadi pancing lihat ini. Garap yang punya inisial M tadi kan. Minum dulu ya. Ini agak panas bahasannya. Aku yang Santai. santai. Berarti masih sehat kalau Iya. kita pegang. Abang terang. Pokoknya saya ini membawa misi negara karena kita Pak Jokowi sama Kapolri beratas mafia tanah. Apakah yang dibahas ini musuh-musuh sama bertiga ini merupakan sindikat mafia tanah? Itu kan nanti akan terbukti dengan sendirinya. Tapi dugaan awal menurut sampean ini sindikat mafia tanah. Kan sudah pernah diungkap sama undangnya kan ada satu kasus yang mafia tanah berproses kan. Iya. Yang ini. Nah, saya lihat yang JJP tadi. Yuk. Ini inisial M ini dia garap tanah dari kapan melakukannya merasa bisa bikin SKT. Misalnya Mas Bowo ini garap tanah dari tahun 45. Iya. Ini baru buat SKT sekitar tahun 75-an lah. Nah, M ini dia mengakui bahwa itu layak dia bikin SKT sejak kapan ini dia menggarap tanah itu Pengakuannya Pengakuannya. dari tahun 84. dari 84. Dan dapat izin garap dari Depati pada saat itu Iya. ya. Nah, Tapi Depati Tapi Depati berdasarkan hasil musyawarah dan risalah waktu di kelurahan itu mengatakan saya tidak pernah memberikan izin kepada siapapun.
didoser, udah bersih. Bersih. Kita yang doser. Dosanya Oh dulunya. Jadi sampean itu masih menguasai sebagian atau keseluruhan? Seluruh kalau didoser. Oh, masih dalam penguasaan sampean ya? Cuma sekarang mereka yang magang. Mereka yang magang. Awalnya Itu posisi terkini seperti itu ya? Sebelum di doser apa? Belukar, semak luka. Belukar, Bukit, ada Awal-awal Dibersihkan Bang Penny. Kebun sawit. Bukan, tanah kosong Pak. Luka. Tanah kosong. Mana kosong. Luka. Bukan aku menuduh ya apa? Terus apa yang digarap? Ya makanya. Ya itu pertanyaan. Tanah kosong digarap Di ya? waktu tahun berapa sempat inisial M ini dilaporkan oleh Sumi Pales. Waktu itu dia nanam-nanam apa lah ya? waktu itu pas tanah itu sudah beralih dari Amandeka ke Edi, ke anaknya terus ke Sui. Pak Sui ini sudah menanam pohon-pohon mangga, jengkol, ada beberapa sawit di sana. Pada saat dia, jadi bukannya si pada saat ada Pak semak luka. Dan itu pun sempat dilakukan oleh si Sui itu pencopotan tanah dan dia menang pada saat itu. Sui. Waktu abang beli, kalau tempat abang ini semak belukar. Di sekitar kawasan itu statusnya apa? Apa yang kebun sawit atau udah perumahan atau apa? Kalau di belakang kebun sawit itu tanah orang. Nah, kalau untuk tanah yang ini masih semak belukar. Semak belukar. Oke. Sebagian udah paham. Saya nggak banyak ngomong dari karena saya nggak paham. Sudah. Enakan nggak paham. Dan bisa jadi paham. Cuman ini kan versi mereka bertiga. Iya. Seandainya nanti ada pihak yang tidak terima ya kita membuka ruang untuk hak jawab lah. Untuk Acara yang lain Betul. mau membantah soal yang kita bahas. Karena benar salah bukan di tangan kita. Iya. Mungkin sekedar tahu aja ya, karena ini nanti mungkin ada juga dari pihak mereka yang hadir di forum Bengkulu itu yang kita harapkan kan. Jadi ini mungkin sekedar hanya ini aja, kami bicara ini tidak berdasarkan omongan saja, kita bicara berdasarkan fakta, bukti ya kan, bukti. Jadi ini surat yang surat musyawarah desa ya. Waktu itu karena tahun 2003 sudah mekar menjadi kelurahan Bentiring ya kan. Jadi ini kopnya ini kelurahan Bentiring. Ini kita juga sudah dilegalisir sama Bu Camat kan, sama kelurahan baru sekarang karena sudah masuk ke kawasan Bentiring Permai. Ini surat surat keterangan bahwa tanah tersebut milik daripada Pak Amandeka yang sudah dialihkan ke Almarhum Amandeka. Ya, Pak almarhum Amandeka sama Rusdi Alarama sama Ibu K1 ini. Ya, jadi di sini ada risalah. Risalah ini adalah risalah waktu musyawarah. Risalah ini lengkap asal usul tanah. Disinilah menjadi pertanyaan pada saat itu pengakuannya si M itu dia umur 5 tahun udah garap kan lucu. Iya. 15 tahun paling tahun. Kalau pengakuan pertama 5 tahun. Pertama. Kalau kita hitung dari KTP lahir sama dari garap 5 tahun ketemunya waktu itu. Dirubah lagi tahun garapnya. Dan ini ada surat pernyataan pengakuan oleh Pak Kades. Pak Kades yang buat surat pernyataan surat pembatal itu, ini udah ada surat pernyataan dia bahwa memang benar dia yang membuat. Nah, kemudian batalkan dia kembali. membatalkan kembali. Ini udah ada surat pernyataan dia. Hadisnya apa? Pak Kadesnya gelarnya kita hukum kan? Iya. Mungkin dulu Pak. Oh, Pak S. oh dilaporkan enggak? Tidak. Dia kan yang membuat ini Oh, saksi. sebut aja siapa tadi? Pak Sukadi. Nah, jadi Pak Sukadi. Ustaz yang anggota DPR kota. Dia Yang orangnya nggak pede hitam manis seperti saya. Ya. Nah, Kalau hitamnya bukan manisnya masih manis Mas Bowo. Lah, dia kan agak kotak. Wah, hitam keluarga ini. Jadi kecil. Apa? Jadi ini SKT kita atas nama Amandeka, SPPT surat pemindahan atas tanah dari Amandeka ke Edi Gunawan kita ada. Ini maksudnya hanya untuk ini ya, biar pengetahuan. Syarat Jadi tanahnya. kita bukan yang Riwayat tanah. mengada-ngada, perolehannya. Bukan kita bicara hoak, kita bicara berdasarkan fakta. Dari Edi Gunawan ke Sumi Pales. Jadi dari Sumi Pales ke Dedi Aprianto, dari Dedi ke Saudara Benny. Jadi ini
Tapi sebenarnya ini rekan saya juga, kami satu organisasi. Oh. Jadi nggak mungkin dia tersinggung. Iya, walaupun kami udah ngobrol. Saya Jadi kami satu organisasi sama Bang Ben ini. Terus balik ke Bang Benny. Kira-kira kalau dari insting sampean bakal menang nggak? Insya Allah 99% menang. Oke, optimis ya. Jadi boleh saya nyampaikan untuk ini ya, untuk lawan kita ini, lawan saya untuk dalam permasalahan ini, kami bukan mau ribut, cuma untuk mempertahankan hak kami. Tapi kalau memang harus ribut dilakukan, kami tidak akan mundur. Kalau ribut itu solusi, kami tidak akan mundur. Tapi company masih buka ruang mediasi ya, dengan catatan tidak dirugikan kan? Tadi kalau saya tengok dari bahasa Mbak Cepi kan, misalnya uang yang beli 250 juta tadi diberikan 1 miliar, pasti nggak mau? Mau kan? Dapat dia nggak? Dapatlah. Karena mediasi itu penyelesaian cerita yang diprioritaskan oleh penegak hukum. Win-win solution. Betul. Tidak ada yang dirugikan di situ. Dan di Indonesia memang wajib mediasi. Memang. Saya berdoa semoga ini selesai dengan mediasi, tidak terjadi konfrontasi. Intinya itu kan saling bermutualisme. Iya. Itu ya. Saling menguntungkan dan jangan ada yang dirugikan. Iya. Itu Bahaya kalau kapten udah ngomong tegas gitu. Selalu benar. cuma sini aja. Kan gitu. udah cini. Udah tuh langsung gini. Kira gini. Jadi Umpeni ini optimis dia akan menang 99%. 1%-nya itu kuasa Tuhan ya. Iya. Tapi beliau juga membuka ruang mediasi dengan catatan beliau tidak dirugikan beliau. Siapa tahu mau mediasi di sini? Lah, Anda jangan tahu kan, Tidak kalau menutup memang dulu. ya pihak lawan mau mediasi di sini. kita tutup dulu. Wani biro lah. Boleh nggak katanya? Kira-kira nilai NJOP tanah itu sekarang berapa? 200 per meter. Kalau dikali-kali berapa kira-kira? Bisa tuh ya. 1M. Oh memang saya berarti pas ya? Berarti nggak salah saya itu. Berarti tambah biaya simpulan ya? Iya, pengurusan selama 6 tahun ini kan. Iya. Banyak tuh. Sudah ada yang mau disampaikan lagi? Ada. Satu Ya, menit. jadi terima kasih kepada Forum Bengkulu yang sudah menyediakan waktu dan tempat bagi kita, Bang Penny dan JP dari kantor Roder menyampaikan ke masyarakat. Sebagai warga negara hukum yang baik, kami tetap taat hukum dengan menempuh jalur hukum agar tercipta keadilan, di mana hak klien kami yang selama ini diperjuangkan masih akan tetap diperjuangkan, meminta kepada pengadilan, ya negara ini diwakili oleh pengadilan memberikan keadilan kepada warga negara. Jangan sampai kita sebagai warga negara itu mengambil tindakan di luar hukum. Iya. Jadi kami taat hukum, makanya kami melakukan upaya hukum perlawanan eksekusi. Semoga keadilan diperoleh oleh klien kami. Itu saja. Keren. Tugas. Cepat itu kamu. Ajakin enggak 1 menit. Boleh. Ya terima kasih kepada rekan kita nih. Viewer mbak, viewers. Menyapa Viewers, apa dulu? Halo viewersnya Forum Bengkulu, ini salah satu ajang diskusi dan salah satu ajang untuk menyuarakan aspirasi kita, keluhan kita, apapun yang ada di masyarakat. Saya harap kalian yang mempunyai masalah ataupun yang mempunyai suatu persoalan yang tidak berani untuk mengungkapkan, boleh kalian ke Forum Bengkulu, kita akan cari solusinya. Dan saya terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran buat teman-teman, buat saudara-saudara kita, bahwa kita ini hidup di dunia hanya sementara. Jadi berhati-hatilah bekerja, jangan mengambil hak orang. Ambillah, kejarlah, tuntutlah, dan perjuangkanlah yang mana hak kita, jangan hak orang kita makan. Terima kasih. Kok aku masuk akal Jangan zolim sama orang. Jangan zolim ya. Rezeki itu ada baik. Betul. Momen ini cukup. Betul ya. Saya udah ada janji juga. Janji hanya untuk diingkari. Ingkari. Udah deh, bahasan udah sore sekarang. Mudah-mudahan ada edukasinya di sini, dan juga kita balik lagi ke dalam, kita buka ruang. Kalau misalnya ada yang merasa keadilannya dirampas atau diapa, kayaknya
tapi dengan bukti-bukti kuat. Iya. Iya. Ini nggak ada bukti melapor ke kita ya balik aja. Ya udah pasti kita tolak gitu kan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu dan lain hal yang di Bengkulu ini terutama ya untuk mencari keadilan bagi masyarakat, silakan datang ke kita bicara di sini dan kita juga membuka ruang konfirmasinya, klarifikasinya atas apapun persoalan yang kami bahas di sini. Itu dulu, jumpa lagi nanti. Bentar. Bahasan-bahasannya. Boleh ngomong? Boleh. Dari tadi aku diam aja. Iya, dia dari tadi diam, lu nggak dikasih waktu. Aku keadilan itu gimana bang? Aku lagi sayang-sayangnya diputus sih kayak mantan aku. Timbangannya perasaan tuh susah soalnya. Oke, mantannya Desi, tolong bawa dia di sini lah. Katanya ini forum keadilan. Kalau ada kuota perempuan 30%. Soalnya kadang sering disusutin kan. Jadi perbandingannya 5/1 ya. Itulah namanya forum Bengkulu yang channelnya sekundaknya baik. Aku udah ngomong.